rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Patria Nagara SEMM selaku dosen pengampu dan teman-teman yang seperjuangan dan senasib dengan saya. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendri Caniago dari kelas manajemen khusus 1. Langsung saja saya masuk ke presentasi seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Saya mengangkat judul ini adalah karena saya ingin mengetahui lebih dalam lagi seberapa besar pengaruh struktur modal, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian saya akan membahas latar belakang masalah dari seminar proposal saya ini. Geliat industri di tanah air mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat dan cepat. Hal ini ditopang dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat seiring meningkatnya pendapatan kelas menengah dan perubahan gaya hidup mereka. Salah satu perubahan gaya hidup ini adalah dari investasi real ke investasi finansial seperti investasi saham di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang telah go public bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Bursa saham merupakan komponen terpenting dari sebuah pasar saham. Tidak ada keharusan untuk menerbitkan saham melalui Bursa Efek itu sendiri, dan saham juga tidak mesti diperdagangkan di bursa tersebut. Hal semacam ini dinamakan off exchange. Untuk saham yang sudah terdaftar perdagangannya harus dilapor ke bursa yang bersangkutan. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah struktur modal, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial dan simultan? Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur modal, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial dan simultan. Teori yang berkaitan dengan judul seminar proposal saya, yang pertama, menurut Keown, nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga dan ekuitas perusahaan yang beredar. Yang kedua, penetapan struktur modal yang baik pada perusahaan dapat digunakan sebagai acuan bagi stabilitas keuangan perusahaan dan menghindari risiko gagal bayar, Subramanian dan Will. Yang ketiga, definisi lain mengemukakan struktur modal itu merupakan campuran atau kumpulan dari hutang, saham preferen, dan modal sendiri yang digunakan untuk menggalang modal. Brigham dan Houston 2003. Yang keempat, ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan besar akan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar, dan laba yang tinggi. Dewi dan Wirajaya tahun 2013. Yang kelima, profitabilitas menurut Saidi 2004.2333 adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan return yang terdiri dari yield dan capital gain. Yang keenam, menurut Husnan dan Pujastuti 2006.2276, rasio profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya. Hipotesis dari judul seminar proposal saya ini, H1, struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H2,
pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H3, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H4, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H5, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian dari seminar proposal saya ini adalah penelitian sekunder. Artinya adalah prosedur penelitian melakukan pengumpulan data dan analisis data di Bursa Efek Indonesia. Kemudian saya akan membahas tentang populasi dan sampel dari seminar proposal saya. Populasi dalam penelitian didefinisikan sebagai kelompok elemen unit di mana data yang digunakan akan dikumpulkan dengan lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Kuncoro 2009.2156. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, sektor industri barang konsumsi menurut Sahamot. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel anggota populasi dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur, sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 sampai 2016. Yang kedua, perusahaan pada sektor industri barang konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap untuk periode 31 Desember tahun 2012 sampai 2016 dalam Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap dalam laporan keuangan. Kemudian saya akan membahas tentang analisis data dari seminar proposal saya ini. Teknik analisis data menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Data dianalisis dengan metode regresi linear berganda, multiple regression analysis. Regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya atau Y dibutuhkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Sekian hasil presentasi seminar proposal saya. Jika ada dalam penyampaian seminar proposal saya terdapat kata-kata yang kurang dipahami atau kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.